Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning viewers. Meet with me Nanda Widyasari in today's healthy lifestyle with the important information surrounding the healthy lifestyle will a present before you and following the completed information. As lifutansick.com has taught diabetes is a condition in which glucose or blood sugar in ranges are above normal levels. Glucose builds up in the blood because the body cells are fully absorbed and thus can cause a variety of organ disorders. According to WHO, diabetes mellitus, the understanding of diabetes is a chronic metabolic disorder with multi-etiology characterized by high carbohydrate, lipid, and proteins as a result of incompatibility insulin function. Little wonder then the prevalence of diabetes is increasing according to WHO. There are already about 150 million people who have diabetes in the world. One of the ways you can avoid diabetes is by avoiding foods and drinks that can lead to diabetes between foods and drinks and to sweet French fries. Lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas penyakit yaitu diabetes mellitus atau yang masyarakat kita kenal dengan sebutan kencing manis. Kali ini setiap hari kita mengkonsumsi makanan dan minuman terutama yang mengandung karbohidrat atau mengandung gula. Jadi makanan-makanan tersebut yang mengandung karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita akan dirubah menjadi energi. Jadi tubuh kita memerlukan energi dari sumber makanan tadi. Kemudian glukosa tadi, jadi makanan karbohidrat yang sudah masuk ke dalam tubuh kita akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa ini merupakan sumber energi bagi otak kita, jantung kita, bahkan bagi otot-otot kita untuk dapat bergerak, dapat beraktivitas dengan baik. Ketika makanan dicerna, gula yang terkandung di dalamnya akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa ini akan ditransfer, akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi sebelum masuk ke dalam sel, gula ini masuk ke dalam pembuluh darah terlebih dahulu. Dan kemudian dengan bantuan yang namanya insulin, gula ini dapat ditransportasikan masuk ke dalam pintu sel. Jadi kalau saya bisa ibaratkan, insulin ini adalah sebuah alat transportasi yang mengangkut penumpang, di mana penumpang tersebut adalah gula. Jadi tanpa transportasi insulin tadi, gula tidak akan masuk ke dalam sel. Jadi gula tersebut tidak akan dapat melewati pintu sel. Mungkin lebih gampangnya saya memberikan contoh, insulin ini ibaratkan mobil. Jadi ketika kita ingin memasuki pintu tol, kita harus naik di dalam sebuah kendaraan yang disebut mobil. Ketika Anda hanya berjalan kaki, Anda tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam pintu tol. Semoga ini dapat Anda pahami. Kemudian ada lagi satu organ yang disebut dengan pankreas atau kelenjar ludah perut. Nah, pankreas ini saya bisa ibaratkan seperti pabrik dari insulin, pabrik dari mobil tadi. Oke, semoga perumpamaan ini dapat membuat Anda lebih paham. Nah, pada kondisi normal, tubuh kita akan menstabilkan kadar gula darah sesuai dengan jumlah gula atau sesuai dengan makanan yang kita makan. Namun, apabila kita mengkonsumsi makanan yang terus-menerus mengandung tinggi gula, seperti camilan, permen, soda, dan makanan-makanan lain yang memiliki nilai gula yang tinggi, lama-kelamaan akan terjadi gangguan dalam penyerapan gula darah tadi. Akan terjadi kerusakan, akan terjadi peningkatan secara signifikan gula dalam darah Anda. Ya. Jadi, sebagai respon atas terjadinya hal tersebut, pankreas akan berusaha membuat insulin dan melebihi batas sewajarnya. Tujuannya apa? Untuk mengimbangi kadar gula tadi yang masuk. Penumpang banyak yang masuk, akhirnya pabrik akan menghasilkan alat transportasi lebih banyak, yaitu insulin.
Hal ini akan membuat penyerapan gula atau penyerapan glukosa terlalu cepat. Nah, kondisi ini juga yang menyebabkan Anda ingin kembali mengkonsumsi makanan manis. Dan pendekatan terbaik untuk diabetes tentu saja adalah pencegahan dan mengubah gaya hidup Anda, menu makanan Anda, dan harus diikuti dengan check up yang berkala. Jangan Anda merasa gejalanya sudah tidak muncul, kemudian Anda berpikir, wah gula darah saya sudah baik, Anda boleh makan apa saja. Dan tiba-tiba kadar gula darah Anda melonjak tinggi. Banyak pasien yang mengalami hal demikian. Akhirnya karena terlalu tinggi kadar gula darah, mereka sampai koma. Ya. Oke, perlu diingat juga bahwa tidak pernah disarankan untuk berhenti dari pengobatan yang Anda jalani tanpa persetujuan dari dokter Anda. Jangan Anda memberhentikan obat sendiri sesuka hati Anda. Anda harus bekerja sama dengan dokter Anda. Ya. Dan pesan saya adalah bekerja samalah dengan mereka, dengan dokter Anda. Dan sebenarnya bukan diabeteslah musuh terbesar Anda. Musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Bagaimana caranya Anda agar bisa disiplin, mengkonsumsi makanan yang baik, menjaga pola pikir yang baik, dan berolahraga, beraktivitas setiap harinya. Semoga informasi diabetes ini dapat bermanfaat buat Anda semua. But the audience in the news home at once closed our meeting in 2 days. Wholesome Lifestyle, my Nanda Widyasari, on behalf of all the colleagues saying thank you for your attention and goodbye.